kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Koraiga Gena Ernestin dari RSUD Haji Barang, Kabupaten Banyumas akan mempresentasikan laporan kasus berjudul Koinfeksi Coronavirus Disease 2009, COVID-19, dan tuberkulosis pada anak. Berawal dari latar belakang bahwa manifestasi klinis infeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan tuberkulosis anak dapat memiliki gejala yang sama, yaitu batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Serta bahwa pasien dengan infeksi tuberkulosis dan COVID-19 yang bersamaan dapat memiliki output yang lebih buruk, terutama jika pengobatan tuberkulosisnya terganggu. Pada tahun 2021 ini, kami memiliki pasien dengan koinfeksi dua penyakit tersebut, yaitu tuberkulosis dan COVID-19. Seorang anak perempuan usia 14 tahun kami rawat pada bulan Januari tahun 2021 datang dengan keluhan sesak nafas yang sudah lama dan memberat dalam 1 hari disertai batuk namun tidak demam. Riwayat kontak dengan pasien tuberkulosis disangka. Status gizi pasien adalah gizi buruk dengan berat badan 27 kg dan tinggi badan 150 cm. Pasien terlihat sesak dengan suhu 37,7 derajat Celcius dan saturasi oksigen saat datang kami periksa 89%. Dilakukan pemberian suplementasi oksigen dengan non-rebreathing mask 15 liter dan saturasi naik menjadi 99%. Dari pemeriksaan ronsen toraks didapatkan gambaran pneumonia bilateral dan viral pneumonia severe dan tuberkulosis. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan anemia mikrosotik hipokromik dengan Hb 5,5 dan CRP lebih dari 120 mg serta didapatkan hiponatrium 101 mmol per liter. Kami lakukan pemeriksaan swab PCR dan PCR Gen Expert, didapatkan hasil terkonfirmasi COVID-19 dan MTB detected low. Kami berikan perawatan selama 8 hari dengan kondisi yang cenderung memburuk dan akhirnya pasien dengan berat hati kami nyatakan meninggal pada hari perawatan ke-8. Kita bisa lihat di sini bahwa memang gambaran ronsen awal pada pasien ini sangat mengarah kepada gambaran pneumonia yang khas dengan atipikal pneumonia viral. Disertai juga adanya kecurigaan gambaran infeksi tuberkulosis. Melihat berat badannya yang merupakan gizi buruk, kami mencurigakan mungkin memang ada faktor dari infeksi tuberkulosis yang memang belum pernah terdeteksi karena dari awal anamnesis pasien sama sekali tidak pernah ke rumah sakit. Untuk riwayat kontak kita gali tidak ada riwayat kontak dengan pasien TBC maupun kontak dengan pasien COVID-19. Namun tidak menutup kemungkinan masih mungkin informasi ini apakah betul atau tidak masih belum bisa diklarifikasi. Dari hasil laboratorium yang kita lakukan selama perawatan, kecenderungan perburukan bisa kita lihat dari Hb-nya. Hemoglobin pasien datang dengan 5,5, tetapi tidak ada tanda-tanda perdarahan. Kami curigakan memang adanya anemia mikrositik hipokromik yang mungkin akibat penyakit kronik, mungkin karena anemia defisiensi besi. Walaupun tetap kita curigakan adanya kemungkinan perdarahan. Kita melihat juga di sini bahwa trombosit pasien semakin hari semakin menurun. Ini bisa jadi juga merupakan komplikasi dari infeksi COVID-19 yang terjadi pada pasien. Pada bulan Januari tahun 2021, mungkin masih banyak perubahan guideline dari screening pasien COVID-19 baik itu pada anak maupun pada dewasa. Di rumah sakit kami pada saat itu masih menggunakan screening pemeriksaan antibodi dan pada pasien sudah kita lakukan di awal pemeriksaan dengan hasil IgG dan IgM non-reaktif. Cuman tetap kita lakukan pemeriksaan swab PCR karena tadi melihat gejala dan kemungkinannya adanya koinfeksi dengan tuberkulosis melihat dari klinis dan hasil foto ronsen.
Penderita tuberkulosis memiliki imunitas dan kondisi paru yang lebih rentan terhadap infeksi, apalagi apabila tuberkulosis tersebut tidak diobati. Pada anak-anak, tuberkulosis tidak selalu memberikan manifestasi gejala saluran nafas. Gejala yang lebih sering justru adalah penurunan berat badan yang signifikan atau berat badan yang tidak naik terus-menerus. Sehingga sistem scoring tetap harus digunakan sebagai panduan diagnosis pada tuberkulosis anak. Pasien dengan tuberkulosis dan COVID-19 yang bersamaan dapat memberikan output yang lebih buruk, terutama jika pengobatan tuberkulosisnya terganggu. Pemberian OAT tetap harus diberikan terhadap pasien tersebut. Koinfeksi COVID-19 dan tuberkulosis menjadi suatu problem serius dan membutuhkan penata laksanaan yang baik untuk mencegah perburukan pada pasien. Terima kasih.